hamil? Cecil, beneran kau hamil? Kenapa engkau tanya lagi? Aduh, mati susah. Engkau bilang mati? Aduh, Cecil, kenapa kau bisa hamil? Bodoh sekali kau ini. Kenapa kau bilang bodoh lagi, Umbu? Kau memang... Umbu, sepertinya engkau tidak terima nih. Engkau harus bertanggung jawab, Umbu. Aduh, pokoknya tidak bisa. Ini kalau orang tua tahu, mati susah dong buat ini. Terus menurut engkau bagaimana, Umbu? Kau mau tinggal saya sendiri? Tidak bisa, pokoknya tetap tidak bisa. Kasih gugur saya kalau begitu. Hah? Cecil, engkau ingat ini. Hanya itu satu-satunya cara kalau engkau mau kita lanjut. Tidak ada cara lain. Umbu, engkau ini omong sadar atau tidak? Cecil, saya omong ini sepenuhnya sadar. Engkau mau semua tentang kita selesai. Kuliah selesai, hubungan dengan keluarga selesai. Butuh waktu sedikit saja untuk aborsi. Setelah itu kita berjalan normal. Cuma itu, tidak ada yang lain. Umbu, engkau serius? Saya serius sekali, Linda. Kalau kami dua punya bapak mama tahu nih mati suka kami dua. Tahu sendiri karakternya seorang tua ini. Umbu, saya tidak mau. Setelah aborsi kau mau kasih tinggal saya, begitu? Enak saja kau omong dari tadi. Cecil, saya janji dengan kau, hubungan kita tetap lanjut. Saya hanya tidak mau masa depan kita itu selesai. Kuliah selesai, hubungan dengan orang tua, dengan keluarga tidak baik. Cecil, dengar baik-baik ini. Semua tergantung engkau sekarang. Aborsi, kita lanjut. Tidak aborsi, hubungan kita stop sampai di sini. Umbu, kenapa kau jahat sekali ya sayang? Aku tidak kasihan dia kok. Umbu, engkau jahat sekali. Justru saya mau minta tolong engkau, Linda. Itu Nela dulu kita teman itu. Waktu dia kasih gugur, engkau bawa kemana? Hah? Engkau tahu dari mana? Linda, tidak usah banyak tanya. Di mana kau bawa Nela dulu, bawa Sisil ke situ juga. Atau kau mau operasi dengan Nela itu saya bongkar. Aduh, jangan Umbu. Aduh. Kalau begitu, sekarang tergantung Cecil sudah. Cecil ikut saya. Kalau dia mau lanjut, dia ikut saya mau. Cecil, bagaimana sudah? Terserah kamu dua saja. Engkau harus aborsi. Tapi ingat Umbu, jangan sampai kau kasih tinggal saya. Vero? Vero? Babi sudah makan atau belum? Oh, cepat sudah. Tumbuk cepat. Sudah malam. Iya mama, sedikit lagi mama. Kamar buru-buru juga ini. Cukup sudah. Sedikit lagi ini. Sudah hancur bagai.
Selamat malam. Siapa? Indeng Linda Apu. Heh, Linda? Saya datang dengan teman Apu. Siapa? Ini Cecil Apu. Oh, anak. Ini Umbu. Duduk. Silakan duduk di situ. Linda, kenapa datang malam-malam bawa teman berdua? Ada perlu Apu. Perlu apa? Ada masalah dengan kawan Apu. Masalah? Masalah apa, Ina? Linda, Iya Apu. ada apa sebenarnya? Begini Apu, sang kawan ada hamil. Hamil? Iya. Berapa bulan hamil? Dia hamil 3 bulan Apu. Hamil 3 bulan? Iya. Engkau hamil dengan siapa? Oh, dengan Umbu. Iya Apu. Mau kasih gugur? Mereka tanya saya siapa yang bisa, makanya saya bawa ke sini. Oh, begitu. Saya rasa kasihan sama mereka karena mereka masih kuliah. Kamu memang benar-benar serius untuk kasih gugur? Iya Apu. Linda, kau sudah kasih tahu dia punya syarat? Sudah Apu, tapi lebih baik aku jelaskan sendiri supaya orang lebih tahu. Oh, kalau begitu saya kasih tahu dia punya syarat. Syaratnya ayam hitam 1 pasang, 1 jantan dan 1 betina, dan kain 1 pasang. Kamu sudah siap? Kami belum siapkan Apu karena sudah malam begini, jadi kami tidak bisa dapat lagi untuk persyaratan. Kalau kita pakai uang saja Apu bisa. Kalau uang bisa, jumlahnya ganjil 777.777 rupiah. Pas, tidak boleh kurang. Begini saja Apu sama kayak sang kawan yang baru-baru itu, kasih genap saja 1 juta. Kebetulan juga tadi saya sudah tanya, mereka ada siap uang 1 juta. Oh, begitu. Kalau begitu, baik sudah. Kahi, Ya Mama. mari sini dulu. Iya Mama. Bagaimana Mama? Begini, Linda punya teman ini ada hamil 3 bulan. Oh. Mau kasih gugur, dan kamu berdua sudah tahu toh? Iya. Iya. Kalau sudah tahu sekarang siap cepat ramuan. Iya Mama. Iya. Cepat sedikit. Iya Wiru, ini sudah korek-korek ini supaya dia tercampur semua yang dia punya akar-akar. Umbu, sebentar kalau mau urut, Umbu di luar ya. Iya Apu. Tahan, tahan ini, tahan, tahan.
Halo? Ya, Bapak? Kenapa Umut tidak pernah datang ke sini? Kamu yang tahan? Tidak, bukan saya yang tahanin Bapak. Dia sendiri yang tidak mau pergi ini. Kalau begitu, suruh datang ke sini dia. Oh, kalau begitu saya akan suruh Umbu ke situ. Saya sudah rindu dengan sapi cucu itu. Oh, baik, Bapak. Terima kasih. Bapak, dengar dulu. Tadi ini Bapak dari kampung ada telepon kan? Dia marah-marah sama kita ini. Pikirnya kita yang tahan Umbu tidak pergi libur. Tidak apa-apa, Mama. Mungkin dia rindu dia pun cucu saja. Tidak, Bapak. Saya curiga ini. Sepertinya dia masih mau dengan Rambo ini. Sering itu Bapak. Setiap kali dia telepon, kalau dia saya muncul, dia kasih mati HP. Dia gugup itu. Dia macam gugup itu. Lalu dia kasih mati HP sudah. Dia muka tidak jelas sudah dengan saya itu. Baru Cecil itu pernah omong dengan saya bahwa Umbu itu masih ada mau-maunya dengan Rambo di kampung sana. Mama, jangan terlalu curiga terhadap dia, Mama. Oh, baik sudah. Tapi nanti kalau ada apa-apa, jangan persalahkan saya. Hei, Mama ini... Chelsea, kumain bye-bye. Teman baik kamu ini. Halo Ina. Ina. Siapa? Linda Ina. Masuk itu. Selamat sore Ina. Sore juga Berdatang. Iya Ina. Gisel main baik dengan adik ya? Iya kakak. Ina, saya duduk di depan dulu ya? Iya. Halo, selamat sore Kalinda. Iya Cecil. Bagaimana? Ada di mana? Saya di kampung nih. Ada datang lihat mama yang ada mereka. Ada perlu apa? Oh iya, saya bisa pergi kampung kok, soalnya saya ada perlu penting. Oh boleh kalau begitu. Oh iya. Jalan hati-hati ya. Soalnya jalan rusak tuh. Oh iya Kalinda, terima kasih banyak ya. Oh oke, baik sudah. Iya. Kakak Linda datang dari kota terbawa oleh-oleh. Aduh maaf sudah adik. Kakak Linda belum gajian. Engkau nih cahayot sekali. Dia tuh memang kakak Linda pelit. Kakak Linda ganti main dulu ya. Jangan lari-lari nanti jatuh. Tidak apa-apa. Kujang bensin dia akan merampas semuanya. Bensin dia. Bensin dia nak. Kita menulis kau.
sore. Cecil. Mari. Ini kaget dulu ya? Iya, ada orang ada perlu penting. Dan penting apa memang kok? Ada perlu penting sedikit saja. Perlu apa sih sih? Hei, masalah umbu, selama ini saya kontak-kontak dia tapi tidak pernah angkat. Aduh, bagaimana nih kamu udah punya masalah tidak tahu habis-habis. Hei, Kalinda saja terpang. Jangan sampai engkau yang buat ulah makanya umbu menghindar begitu. Tidak, Kalinda, saya dengar-dengar dia dijodohkan yang dia punya anak om yang di kampung itu. Terus teman om sekarang ada di mana? Ada di kampung juga. Terus bagaimana sedang? Wih, itu so Kalinda, makanya saya datang sini mau minta bantuan toh kalau bisa kita pergi di dia punya rumah. Hah? Kita pergi di rumah? Dia sudah dijodohkan lagi begitu. Begini Kalinda, saya harus pergi di punya rumah sama-sama dengan Kalinda, sama jujur dengan orang tua. Kalau saya sudah pernah hamil terus dia paksa saya untuk aborsi begitu. Terus kenapa harus dengan saya? Engkau pergi sendiri saja toh? Tidak Kalinda, saya harus pergi dengan Kalinda soalnya waktu itu yang pas aborsi Kalinda ada toh. Jangan-jangan dia orang tua terpercaya lagi begitu. Hi, kamu dua nih bikin saya pusing saja. Hei Kalinda, tolong saya dulu kakak, soalnya saya paling bantu saya kalau bukan Kalinda. Hei, baik sudah. Terus kapan kita pergi? Menurut Kalinda waktu yang enak begitu kapan? Kalau begitu esok sore saya pulang. Engkau jemput saya di rumah saja. Aduh Kalinda, terima kasih banyak ya. Iya, baik sudah. Halo. Saya Cecil, Mama. Ya tante. Tolong panggil om di bengkel dulu. Ada non Cecil perlu penting bilang begitu. Iya tante. Cepat ya. Iya tante. Om, Gimana sih? tante ada panggil bilang ada kakak Cecil di dalam, ada perlu penting. Oh ya baik. Iya. Hah? Apa kau bilang? Umbu kasih hamil engkau lalu dia paksa engkau untuk kasih gugur? Hei, berhenti! Cecil, yang kau omong ini benar tidak nih? Iya Mama, betul Mama. Saya mungkin tipu. Waktu mau kasih gugur, umbu yang paksa saya Mama. Jadi kebetulan waktu itu ada kakak Linda. Jadi Linda sama-sama saya di Linda punya nenek. Dengan Linda? Linda, benar tidak Anda ngomong ini? Benar Mama, saya yang antar umbu dengan Cecil ke sana ini untuk kasih gugur. Karena saya juga takut waktu itu umbu juga ancam saya, makanya terpaksa saya antar mereka ke sana. Saya tidak percaya kalau saya punya anak melakukan hal itu. Mama tenang saja. Hei, tunggu dulu Pak, sama saya omong mereka. Ada apa lagi ini? Kenapa lagi kakak umbu? Iya, kalau Mama lapor kami di polisi, berarti termasuk Mama punya anak juga masuk saya. Biar sudah kamu ribut apa ini? lapor polisi juga termasuk kau punya nenek itu yang dari dukun itu. Ada apa lagi ini? Sih, ada apa? Cerita oleh kakak, tante om dan kakak Cecil ada omong gugur. Saya justru mengerti kakak.
Hah? Sepertinya Umbu punya suara itu yang di luar itu. Umbu! Ini anak ini bikin pusing kepala saja ini. Umbu! Umbu! Cah, Umbu! Hei, Umbu, kamu kemana kau tuh? Aduh, Bapak, itu Umbu sudah lari tuh. Oh, kau lari, Bapak, lari terus pulang rumah. Lari terus, lari. Lari terus. Anak kurang ajar kau sudah itu. Jangan usah kau pulang rumah lagi ya. Kau lari terus. Anak paling kurang ajar. Cecil, Depan kita, munafiknya minta ampun. hadapi masalah ini dengan tenang. Iya, Bapak. Kau tidak usah pulang. Hai anaknya, kena setro ingat tersama inkon. Kenapa Mama? Ada apa itu? Aduh Mama, kenapa lagi? Tahu sial. Sudah, masuk. Itu sudah mengelangon dari kemarin, gelisah sudah. Begini sudah jadinya. Mama, jangan sampai ada luka Mama. Hah? Tidak apa-apa. Bu, engkau di mana? Yang Bapak tanya, sekarang engkau di mana? Sekarang juga engkau harus pulang. Cecil, Bapak dapat pulang bukannya? Takut? Kau banci? Laki-laki apa kau ini? Ingat Umbu, lari tidak bisa menyelesaikan kau punya persoalan ini. Pokoknya kau harus kembali sekarang ini. Kalau kau tidak kembali, kau bukan laki-laki dan bukan anak saya lagi. Ya, Bapak tunggu. Cecil, kayaknya Umbu mau datang. Cecil, Iya, Bapak. Bapak sudah telepon Umbu. Sebentar pasti dia datang. Iya, Bapak. Sekarang sebaiknya kamu bawa pulang. Khusus buat Cecil, dari sini bila perlu engkau langsung ke orang tua. Bila ke orang tua, dalam waktu dekat ini orang tua Umbu akan menghadap. Tenang ya Cecil, Bapak janji Umbu pasti akan bertanggung jawab. Iya, Bapak. Hah? Apa? Bapak! Aduh, Bapak! Hei, Bapak nih jangan sakit pukul. Anak yang kurang ajar gini sesekali harus buat yang begini. Suruh pergi sekolah, bukan Aduh, kau pergi Bapak, kuliah, kau pergi cari laki. Ini sudah toh hasil kau punya sekolah toh? Bapak ini tidak ada perasaan sama sekali, kasar dengan anak. Biar dia tahu. Pakai nantang orang tua lagi. Stop sudah, Bapak. Ya.
Tuloy ko ay pa kang maul ko rin. Papro kagap ka. Dua na karbo. Di belajar. Na apa, na boy ngapal. Ya. Kamu karawit juga. Karawit itu kan ya. Dia ko karawit itu. Untuk karaman wae. Ya, naman na kaya maraba magpray. Kan mo, na. Kaya. Kaya. Nawari ko pa. Chuli ko ya kay tekak mo mong bay. Bumbit na talo. Bumbit ka ba kamu. Terima kasih. Penting. Sebenarnya acara mau mulai untuk selesai. Ya oleh tahu nak apa iya kan tahu karena tuli dia kaipe kan dah kepaketannya kawin dikenal orang oleh. Oleh tapi jali. Kati kikan lagi ya kata banyak kan dah dulu. Lalu Iya. Lak tempat. ya. Bagi tempat oleh. Kiri hawang kalau. Nah kan kare. Namanya apa? Tempat tuh. Dalil belar nya ketumakul dan ketutangnya kan nulang kan pikulunnya kan tap widi ka dungan ole pabijal lagi dari wala kan piku Oh, melangkau di hidup ngadu mengadol. Ngadu le. mo Ini tuh. Widam. Melang. Ayo nah rau. Jangan dengar udah kawan udah nopen helbut kayaknya di kerang ol. Baik sudah selaku orang tuanya tahu kena kayain hudaan. Ya tadi kita sudah suruh injuber untuk tentukan waktu supaya mereka datang dalam 8 hari untuk guling tikar supaya selesai sudah ini adat. Supaya bisa atur nikah itu begitu. Tapi
Yang 8 hari ini dorang tanggapi tahun depan bulan 8 tanggal 10. Nah, selain dari itu lagi, sudah ada lagi ini parang dengan kuda jantan yang dorang kasih untuk mereka permintaan nikah sebagai supaya nikah duluan baru kita selesaikan adat. Yang terakhir dorang bilang ini dari sana, jadi tergantung sebagai orang tua kandungnya kita punya anak ini, jadi kita minta pendapat sudah ini supaya kita bisa lanjut terus sudah ini. Apakah terima atau tidak tergantung dari orang tua sudah tentang nikah dan juga tentang waktu ini. Tidak. Pertama, waktu yang diminta terlalu lama. Yang kedua, izin nikah dahulu saya tidak setuju. Selesaikan adat baru kita urus nikah. Itu saja dari kami sebagai orang tua. Papa, kenapa Papa udah ngomong begitu lagi ku? Pusing betul kepala ini. Ini permintaan dari orang tua perempuan supaya kamu dengar, mama dengan papa, pisah-pisah laki-laki. Kalau mandai waktu untuk tahap ketiga, waktunya terlalu lama. Untuk permintaan nikah ditolak. Permintaan dari mereka, selesaikan adat baru nikah. Dekat ambil dan makan nasi goreng kau masuk kami. Aduh, itu bisa Bapak tolong bicara baik. Minta pendekatan. Selamat sore. Mari, silakan masuk. Silakan duduk. Kamu dari mana sih? Dari rumah. Dari rumah. Tujuan ke Pasar Renang. Iya. Oh, kamu datang ke sini? Kira-kira ada perlu apa? Jadi begini, Romo, kami mau minta bantuannya Romo sedikit dan mau konsultasi soal bebannya kami dua, Romo, yang kami rasa berat buat kami gitu, Romo. Kami belum menikah, Romo. Oh, begitu. Saya boleh tahu sedikit, kira-kira sudah berapa lama kamu hidup bersama? Dan juga sudah berapa lama kamu tidak menyambut komun? Bagaimana sih? Jadi begini Romo, kami berpacaran itu sudah sangat lama sejak kami masih kuliah. Kalau soal komun sudah lama, sudah 2 tahun yang lalu kami tidak terima tubuh dan darah Kristus. Lalu bagaimana dengan tanggapan keluarga? Kami sudah melakukan proses adat, Romo. Hanya memang urusan belisnya saya yang belum beres, Romo. Lalu saya sudah coba melakukan pendekatan dengan keluarga untuk kalau boleh kami menikah dulu dalam gereja. Setelah menikah baru kami melanjutkan proses adatnya. Hanya memang orang tua tidak sama sekali tidak setuju, Romo. Begitu, itu yang menjadi persoalan yang paling berat untuk kami saat ini, Romo. Ini juga salah satu alasan kami ketemu Romo. Kami mau minta tolong kalau bisa Romo bantu kami untuk pendekatan dengan orang tua supaya kami diperbolehkan untuk menikah, gitu, Romo. Umbu, Cecil, pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada kalian berdua bahwa hari ini kalian berdua bisa datang dan bertemu dengan saya sebagai pastor paroki.
Kehadiranmu di tempat ini bagi saya merupakan suatu bentuk tanggung jawabmu sebagai orang Katolik, bahwa kau merasa tidak nyaman dengan persoalan yang sedang kamu hadapi saat ini, dan kamu berusaha untuk mengatasi atau keluar dari persoalan itu. Saya sangat menghargai itu, dan saya akan berjuang membantu kalian berdua untuk menyelesaikan persoalan yang sedang kamu hadapi saat ini. Dan mengenai permintaan kamu berdua untuk bertemu dengan keluarga teristimewa orang tua Cecil, ya saya akan usahakan. Saya akan cari waktu bertemu dengan orang tua dari Cecil, memberikan pemahaman yang baik kepada mereka supaya mereka bisa menerima serta mengizinkan kalian berdua untuk menikah. Umbu, Cecil, masih ada yang mau kamu bicarakan? Begini Romo, kami pernah melakukan aborsi. Apakah ini tidak menjadi halangan untuk kami menikah, Romo? Aborsi? Cecil, Umbu, ini termasuk dosa berat. Dan mengenai dosa yang satu ini, hanya uskup yang punya kuasa untuk memberikan absolusi. Sedangkan imam sejauh diberi kuasa oleh Bapak Uskup. Tapi saya akan membantu kalian berdua. Saya akan bertemu dengan Bapak Uskup dan membicarakan hal itu supaya kalian berdua bisa melangsungkan pernikahan Katolik secara bebas di gereja. Ya, sama-sama. Selamat pagi Bapak Uskup. Selamat pagi. Ada Romo yang mau perlu dengan Bapak Uskup. Oh ya? Oh? Selamat pagi Bapak Uskup. Romo Tibur. Ada perlu, Romo? Iya Bapak Uskup, ada perlu sedikit. Asal tidak lama-lama ya. Saya ini agak buru-buru karena ada persiapan penutupan misi umat di Kodi. Iya Bapak Uskup, tidak lama. Ya, baik, kita ke sana. Silahkan duduk Romo. Baik Bapak Uskup, terima kasih. Ya Romo, mungkin ada sesuatu yang penting dan mendesak yang ingin Romo sampaikan. Silahkan. Iya Bapak Uskup, ada satu hal yang penting yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Uskup. Tapi terlebih dahulu, saya minta maaf Bapak Uskup. Saya datang ini tidak beritahu Bapak Uskup sebelumnya. Oh, tidak apa-apa Romo. Silakan ceritakan saja. Begini Bapak Uskup, baru-baru ada umat yang datang bertemu dengan saya. Mereka berkonsultasi mengenai rencana perkawinan mereka. Banyak hal yang kami bicarakan pada saat itu. Tapi satu hal yang membuat saya sangat kaget, bahwa pasangan itu pernah hidup bersama dan mereka pernah melakukan tindakan aborsi. Tindakan aborsi itu melibatkan banyak orang. Mereka menggunakan dukun, dan dukun itu adalah umat kita sendiri. Dan saya datang bertemu dengan Bapak Uskup pada hari ini, meminta tanggapan kita dari pihak gereja. Kira-kira bagaimana untuk mengatasi persoalan itu? Terima kasih Romo untuk informasi yang sangat penting ini. Karena banyak kasus yang seperti Romo ceritakan itu tidak kita ketahui. Tindakan aborsi itu adalah tindakan yang dibuat sembunyi-sembunyi. Dengan kasus ini, kita harus lebih serius untuk memberikan informasi kepada umat kita tentang resiko-resiko hukum bagi para pelaku aborsi. Gereja Katolik membela kehidupan sejak awal mula. Itu prinsip moral kita.
Sejak terjadinya pembuahan, maka di sana ada benih kehidupan, dan manusia tidak mempunyai hak untuk membinasakannya. Tindakan aborsi adalah tindakan yang membunuh kehidupan, dan itu bertentangan dengan hukum negara dan hukum gereja. Untuk kita gereja Katolik, orang yang melakukan tindakan aborsi adalah berdosa, bahkan dikatakan dosa berat. Hukum gereja kita mengatakan bahwa semua orang yang terlibat dalam tindakan aborsi, baik secara langsung maupun tidak langsung, terkena hukuman ekskomunikasi. Hak-hak rohani mereka dibekukan. Misalnya, kalau mereka datang ke gereja untuk merayakan Ekaristi, mereka tidak boleh sambut. Mengapa gereja melarang demikian? Karena dalam Ekaristi, kita merayakan sakramen persatuan dengan Yesus yang rela berkorban supaya manusia hidup. Sedangkan pelaku tindakan aborsi, mereka justru membinasakan kehidupan. Ada pertentangan antara perayaan iman dan perbuatan orang beriman. Jadi, apa yang dirayakan dalam liturgi bertentangan langsung dengan apa yang dilakukan. Itulah alasan dasar mengapa gereja melarangnya. Sehubungan dengan kasus ini, maka hukumannya bukan hanya berlaku untuk pasangan yang melakukan aborsi itu sendiri, tetapi juga untuk para dukun yang beragama Katolik dan semua orang yang terlibat di dalamnya. Juga bila Romo mendengar bahwa ada awam kita yang lain, entah itu bidan, dokter, maupun umat biasa yang beragama Katolik, yang dengan tahu dan mau terlibat dalam tindakan aborsi, maka prinsip hukum gereja ini berlaku untuk mereka juga. Yang kedua, gereja wajib mewartakan kerahiman Allah kepada pendosa. Asal manusia menyesal dan mau bertobat sungguh-sungguh, Allah pasti akan memberikan rahmat pengampunan. Untuk itu, kita wajib menuntun mereka untuk sampai pada kesadaran bahwa perbuatan mereka adalah dosa, dan mereka harus menunjukkan kepada gereja tanda-tanda nyata akan pertobatan. Misalnya, mereka tidak acuh tak acuh terhadap seluruh kegiatan rohani maupun sosial di lingkungan gereja. Mereka tetap aktif berkumpul di basis, lingkungan, stasi untuk merayakan ibadat-ibadat. Yang ketiga, mungkin ada usaha-usaha olah rohani pribadi seperti retret, rekoleksi, dan lain-lain. Kalau mereka sudah menunjukkan tanda-tanda itu, kita wajib menolong mereka untuk merangkul kembali mereka, karena mereka bagaikan domba yang tersesat. Saya kira itu saya Romo ya. Baik Bapak Uskup, terima kasih atas informasi yang sangat berharga ini. Saya akan sampaikan kepada umat saya, baik lewat khotbah, katekese di lingkungan-lingkungan, maupun pembinaan-pembinaan yang dilakukan untuk anak-anak, kaum remaja, dan orang dewasa. Selain tanah ibu yang ku cinta, Ya, terima kasih banyak Mama. Mari Mama. Ya, Mama, makasih. Coba yang.
Bapak, sebelum saya datang ini mau perlu dengan Bapak. Ya. Ada keperluan apa dengan saya? Omong saja, Romo. Begini Bapak, saya datang meminta bantuan Bapak supaya memberikan penjelasan kepada saya mengenai adat Sumba ini, terutama adat kawin mawin. Gitu. Saya sebagai pastor paroki di tempat ini, terus terang saya kurang terlalu tahu. Saya orang baru dan saya sangat membutuhkan penjelasan tentang itu, Bapak. Oh, begitu Romo ya. Kalau adat kawin mawin orang Sumba itu beragam. Ciri khasnya masing-masing berbeda. Kalau kita di Anakalang memiliki ciri khas khusus, antara lain melakukan 3 tahap pembelisan. Oh, ada 3 tahap Bapak ya? 3 tahap itu apa-apa saja Bapak? Begini Romo, tahap pertama dalam bahasa Anakalang ngidi pemama. Nah, di dalam ngidi pemama itu ada bawa 1 tas kecil, ini siri dan pinang. Di dalam siri pinang itu harus ada sesuatu yang disimpan. Kalau dalam siri pinang itu ada memuli, itu pertanda bahwa kedatangan yang bawa belis ini orang yang berada lah gitu. Tahap kedua itu mengikat, artinya perjanjian bahwa tidak dilihat dari banyaknya materialis yang dibawa, tetapi ini bagian daripada mengikat rasa kekeluargaan. Pembawaan itu kurang lebih bisa 5 sampai 10 bahkan belasan hewan. Itu dalam rangka menunjukkan rasa kekeluargaan yang mengikat begitu. Oh, itu tahap kedua Bapak ya. Lalu tahap ketiga itu bagaimana? Apakah jumlahnya juga ditentukan? Begini Romo, tahap ketiga adalah tindakan lanjutan dari tahap kedua. Pembicaraan berapa banyaknya hewan yang dibawa pada tahap ketiga, itulah sudah diputuskan pada tahap yang kedua. Pembicaraan tahap kedua itu juga sangat tergantung daripada status strata kemasyarakatan yang ada di tingkat masyarakat Anakalang pada umumnya gitu. Kalau dulu dalam adat kawin mawin bisa saja dengan 1 ekor anjing dengan parang, 1 ekor kuda bisa. Tetapi pada strata kemasyarakatan yang menengah ke atas itu paling tidak 20-an, 27 istilah dulu yang dilakukan oleh nenek-nenek moyang kita dulu. Sehingga tahap ketiga adalah tahap itu dalam istilah bawa sudah ini tikar, bawa sudah ini bantal, bawa pulang ke kampung halaman daripada laki-laki. Resmi pindah begitu. Lalu bagaimana seandainya dalam proses itu pihak laki-laki tidak sanggup untuk melunasi sebagaimana yang ditetapkan atau diminta oleh pihak perempuan, dan memang dia tidak punya apa-apa lagi? Secara adat itu pada tahap keberapa pasangan itu bisa diizinkan untuk menikah secara Katolik? Oh begitu Romo ya. Kalau ternyata ada kecenderungan orang tidak mampu, itu ada juga pembicaraan yang bukan sederhana kan masalah adat, tetapi ada pembicaraan adat lain yang bisa meringankan beban pada pihak laki-laki. Itu pada tahap yang kedua. Tahap kedua Bapak ya? Ya. Tetapi hal itu harus ada kata mufakat antara kedua belah pihak. Itu bagian daripada persetujuan bersama bahwa dalam pembicaraan itu sudah harus disepakati pada tahap yang kedua. Oh, begitu Bapak ya. Begini Romo, intinya dari peristiwa pembelisan ini ada nilai yang paling tinggi yang perlu dicapai baik pihak perempuan maupun laki-laki, antara lain nilai kemanusiaan, nilai kekeluargaan, dan nilai mufakat. Dan itulah yang menjadi aset daripada nilai adat orang Sumba pada umumnya. Terima kasih banyak Bapak sudah menjelaskan banyak hal untuk saya, dan itu sangat membantu saya dalam melaksanakan tugas saya sebagai pastor paroki di tempat ini.
Boku, rambut sudah jalan kok? Ini saya ada pusing ini. Rambut sudah jalan, tinggal bapak mama saja di rumah. Iya. Aduh. Pusing saya. Emangnya rambut kemana, Boku? Ini tuh bilangnya jadi suster. Wih, bagaimana ini? Dia jadi suster lagi nih, Boku. Iya. Bagus tuh menjadi suster. Cantik begitu, mau jadi suster, rugi, Boku. Wih. Pagi, Boku. Pagi juga, Ma. Mari. Kasihan, Boku, sendirian sudah di rumah nih. Iya. Ini dia punya apa yang bikin nama saya ini. Wih, gambar orang. Mana itu orang? Tadi kamu buat apa di TK? Buat buat matahari. Gambar apa, Dika? Apalagi itu sudah disiapkan, Pak. Ya, bagus. Selamat siang Rambu, selamat siang Mama. Selamat datang. Aduh, ini mau cari suster sudah kayak ini. Wah, hebat luar biasa. Mai, tahu tas di sini. Biar suster nanti Biar suster simpan Mama. Silakan duduk Mama. Mari, Rambu di sini. Mama, jam berapa datang dari sana tadi? Kami dari sana tadi jam 8, suster. Mama, Rambu tunggu sebentar ya, saya panggil suster Safirin. Suster, Rambu yang mau jadi suster itu sudah ada di luar. Oh begitu? Iya. Oh baik, sudah kita tunggu dia. Ya, mari sudah. Oh Mama, selamat siang. Selamat datang, Rambu. Aduh, Mama pasti capek antar Rambu ke sini jauh-jauh dari sana. Ya, memang capek, suster. Tapi karena cucu ini nekat mau calon suster, mau jadi suster, capek itu hilang, suster. Aduh, senang sekali engkau mau jadi suster. Iya, suster. Suster, saya datang jauh-jauh dari sana mengantar cucu saya menjadi suster. Kira-kira bagaimana, suster? Iya, Mama. Rambu mau masuk biara, tapi Mama ikhlas tidak dia masuk biara. Mama tidak rugi kah cucu cantik begini masuk biara? Nanti Mama tidak dapat belis. Saya tidak rasa rugi, suster. Belis itu barang duniawi. Saya dukung dia untuk dia masuk ke biara. Aduh, bagus sekali Mama. Coba semua orang berpikir macam Mama begini. Tidak apa, suster. Saya ikhlas cucu saya masuk biara. Ya, terima kasih Mama. Suster, saya mau pamit sudah. Saya sudah serahkan cucu saya di tangan suster. Suster, saya mau pamit pulang. Rambu, aku mau pulang. Baik saja di sini.
Keluar mana nih? Hei, ada capek Bin, kau tanya lagi. Ambil air minum, San. Nih. Ini air, Ama. Terima kasih, nah. Ina, ini kapal desa nih. Tunggu dia. Kenapa lah dia? Engkau ini macam tidak tahu lagi. Dulu kita capek-capek dukung sama dia sampai jual tanah. Setelah dia jadi kapal desa, dia tenang sama saya. Pokoknya Ina, saya akan berjuang supaya dia tidak boleh jadi kapal desa lagi. Itu toh, saya sudah bilang memang apa dari dulu. Kau tidak mau dengar istri omong. Istri omong, kau bilang istri yang cocok kerja di dapur. Kau rasa sekarang toh? Kau jual lagi tuh tanah sana. Engkau ini, pokoknya itu kapal desa dia harus tumbang. Dia tidak boleh jadi kapal desa sekarang. Korban lagi, jual tanah lagi. Gengsi toh? Ama, kau tersadar? Engkau ini cerewet sekali. Kamu perempuan itu tidak mengerti yang begini-begini. Pokoknya Ina, dia tidak boleh jadi kapal desa. Terus, siapa yang kau andalkan di sini? Ama, engkau kan tahu sendiri, yang punya ijazah SMA di ini kampung hanya dia saja. Kita punya masyarakat di sini, rata-rata hanya punya ijazah SD. Coba dulu engkau lanjut sekolah, paling engkau yang maju sekarang. Ini sudah engkau tidak tahu ini. Ina, calon yang kami siapkan ini bukan saja tamat SMA, tapi juga sarjana. Hah? Sarjana? Siapa yang sarjana di sini? Engkau nih, engkau ikut orang punya acara masuk minta kau tidak tahu lagi. Itu Umbu ke? Umbu suaminya Sisil ini. Sisil, iya. Saya dengar bilang Umbu nih mau dicalonkan jadi kepala desa. Itu tahu bagus itu Sisil kalau dia jadi kepala desa tuh. Apalagi dia sendiri yang sarjana di sini nih. Bagus sudah ganti situ kepala desa lama. Saya dukung sama dia tuh. Secara terserah masyarakat saja. Magi, Ya, Bapak. sini dulu. Kenapa, Bapak? Mama tadi Mama. Hai, Mama tadi itu ada keluar. Katanya Mama itu mau pergi di rumahnya teman. Bapak desa ada tidak? Pasti ada. Selamat siang, Bapak Desa. Aduh, pas kamu ada saya ada sesuatu yang saya mau sampaikan. Hai, sama ngomong salah. Kita harus berpikir, kapal desa yang sekarang ini tidak perlu kita pertahankan. Apalagi tahun 2017 ini masa jabatannya beliau berakhir. Bapak Desa, Bapak Umbu ini di dusun satu ini banyak orang yang dukung dia ini Bapak Desa. Tidak mungkin dia orang baru main bagaimana? Bagaimana dari dusun satu? Oh, teman-teman dari dusun satu. Kita harus berpikir untuk ganti sama beliau ini. Bagaimana? Saya dari Dusun 3
Saya sudah omong dengan semua masyarakat, jangan pilih dia lagi. Kami dari Dusun 4 juga, sama juga. Masyarakat Dusun 2 bagaimana, Sairo? Kalau Dusun 2, aman. Tapi sekarang kita mau kasih siapa yang maju? Maksud saya maju? Woi, saya naik tamat SMP, saya Rio. Putus sekolah kita ini. Aduh, kalau sudah begini, nah di Sairo, berarti ke depan dia lagi ini. Pak Brio, tenang saja. Masa ada kita orang. Kita punya orang siapa lagi, Sairo? Umbu. Oh, Umbu yang suaminya Cecil itu. Umbu. Iya, Bapak. Engkau sudah masyarakat banyak dukung engkau maju calon kepala desa. Belum tahu. Umbu. Ya, Bapak. Kalau masyarakat ingin kau maju kepala desa, terima. Bapak dukung, Umbu. Daripada kau nganggur begini. Atau jadi, Umbu, Bapak bangga. Iya, Bapak. Begitu Kak, seperti yang sudah disampaikan oleh Amario tadi. Jadi bagaimana sekarang? Apakah Pak siap untuk maju ke kepala desa? Saya siap. Jadi begini saja. Kalau memang Umbu itu kuat, kita pakai uang saja. Bila perlu, semua masyarakat kita bayar. Tapi satu yang paling penting, Bapak Anggua, saya tidak punya uang. Teman, jadi tidak yang kau omong itu? Kau tenang saja teman, pasti jadi. Sebentar lagi dia datang. Sip, sudah itu. Itu dia sudah datang gitu. Oh iya ya. Selamat sore, Bos. Oh yang wah, selamat sore. Mari masuk. Mari dulu, Bos. Iya, mari. Woi bos, dari mana sih tadi ini? Ini kawan satu ini sudah menunggu dari tadi, kayaknya dia tidak percaya apa yang kita omong ini. Oh iya, baik syukur begitu. Saya ini Lius ada omong, itu kepala desa. Saya tidak suka juga di penjara itu. Apa yang kita omong dia tidak mau dengar-dengar juga yang kita omong. Dia terlalu omong yang besar-besar. Terlalu yakin itu kepala desa. Hai bos, kita langsung sudah pada intinya ini. Maksudnya ini nih bos. Oh kalau itu gampang. Tapi Anggua ini kemarin kan sudah jadi tim sukses yang setia dari Bapak Desa yang sekarang toh. Apakah nanti bisa menjamin kalau Anggua itu dukung buat sama Umbu? Saya jamin dia bos, dia pasti. Kemana Anggua? Tenang saja bos, yang penting ada ini untuk bagi kawan-kawan yang lain yang kerja ini. Oh kalau begitu baik sudah. Saya juga ada buru-buru ini mau pergi di tempat lain, ada urusan yang sama juga. Ini satu untuk Anggua pribadi. Terima kasih bos. Yang ini untuk teman-teman yang tadi yang mau ngomong itu. Tenang saja bos. Oke. Terima kasih bos. Untuk Anggua nanti begitu atur ke dalam tuh aman sih bos. Itu dua kan sudah tahu. Tenang saja bos. Pasti aman. Kita bantai saja di kepala desa. Ini bilangnya Bapak Desa ada bagi-bagi uang. Bang Rio, biar dia bagi-bagi uang. Saya tetap pilih Umbu. Mama, Umbu ada di mana? Kayaknya ada ke belakang tadi, Bapak. Cecil? Ya, Bapak.
Umbu di mana? Arkas makan babi, Bapak. Oh, mari, duduk sini. Sisil, Iya, Bapak. bagaimana ini kampung urusan? Umbu ada bicara apa saja? Tertahu lagi Bapak. Tapi saya dengar dia punya keluarga ada siap. Hanya sepertinya kita minta terlalu banyak Bapak. Saya juga jadi kasihan Umbu lagi Bapak. Oh, kau kasihan dia? Bukan kasihan bapak mama yang cari uang setengah mati, kirim engkau pergi kuliah di kota, tapi kau buat yang lain saja. Bapak. Mama, dengar dulu yang bapak omong. Ini kan untuk dia juga. Sisil, Iya Bapak. kau bela itu laki-laki yang bikin rusak kau masa depan. Papa mama punya harapan besar sama engkau Sisil. Kirim kau kuliah, cari uang setengah mati, biar habis-habisan untuk kau masa depan. Lihat saya laki-laki model. Sudah buat kau begitu, tidak tanggung jawab. Sudah begitu, hanya omong besar sama aja keluarga semua. Beli saya belum sampai tuntas. Kau bela sama dia. Bikin malu sama bapak mama. Bapak biasa urus anak ke orang lain, tapi sampai tuntas. Datang anak sendiri tidak sampai selesai. Laki-laki apa itu? Omong besar. Iya Bapak, nanti saya coba omong dengan dia. Jangan pakai coba-coba lah omong yang dia. Langsung ngomong saja. Iya Bapak. Bikin pusing saja. Ambil air, Papa mau minum. Iya Bapak. Setiap hari begini suka dengan orang omong toh. Kasihan sekali dia. Hei Bapak, jangan terlalu keras, kasihan juga perasaan. Mama, sebenarnya Bapak juga tidak tega ngomong yang keras begitu. Hanya kalau Bapak ingat dia perbuatan laki-laki yang sudah bikin hancur masa depannya Sisil, bikin hamil, dikasih gugur lah diam-diam, itu bikin Bapak kecewa, Mama. Jadi Mama tolong mengerti juga Bapak perasaan. Ini orang tua memang. Itu sudah gara-gara Bapak memang tadi Kenapa, tuh. Sisil? Yang kita omong semua tadi tuh Umbu sudah dengar Mama, itu Umbu ada tersinggung. Hah? Dia tersinggung? Dia dengar? Oh, bagus tuh. Supaya dia tahu. Kalau dia sudah dengar, harusnya dia malu. Dia cepat selesaikan sudah ini adat, bukan tersinggung. Laki-laki bodoh sekali. Orang omong yang baik, dia sok tersinggung lagi. Ini yang bikin saya tambah emosi yang begini.
Saya punya anak, saya kirim ke kota untuk kuliah. Kau batalkan dia jadi sarjana. Sekarang sudah jadi kau punya istri, tapi kau tidak selesaikan adatnya. Bagaimana kau ini kok? Halo, yo Martin. Iya Bu. Yo, Nah, kau di mana? saya ada di Malaysia sekarang ini. Woi, enak kau ya? Iya, iya begini sudah. Bagaimana kabar? Baik-baik toh. Oh, syukurlah. Kakak kau di situ bagaimana? Saya di sini antara baik dan tidak baik, kawan. Kenapa lagi? Lagi stres saya ini. Memang selama ini kau ada di mana toh? Saya di rumah saja, tidak kerja. Kesini Suto. Hah? Serius? Serius ini. Kebetulan ada lowongan ini. Bagaimana di sana? Enak kok kalau kerja di sana? Ya, kalau tidak baik saya mungkin ajak engkau datang sini toh. Oh, oke kalau begitu kawan. Kalau begitu saya sambil pikir-pikir dulu. Nanti saya kontak lagi kawan ya. Betul ya? Saya tunggu ya. Yuk, makasih kawan. Yo, sama-sama. Yuk. Babi kau suka semakan om lu? Rumput kuda kau suka ambil? Kandang babi kau suka perbaiki? Kau suka semakan babi? Bagaimana dengan sawah? Kau sudah bantu orang rontok padi di sana? Tidak. Pertama, waktu yang diminta terlalu lama. Yang kedua, izin nikah dahulu saya tidak setuju. Selesaikan adat, baru kita urus nikah. Itu saja dari kami sebagai orang tua. Daripada pusing-pusing mending jalan sih kok. Sepertinya kita mencalon kades itu Benar bos. Oh dia betul sudah itu. Malam. Kumpul kau? Malam. Ya, tidak. Ada yang masuk. Jadi begini gua. Ini kan untuk persiapan pilkades itu. Sampai sekarang ini belum urus juga surat-surat segala macam, surat kelakuan baik dan pokoknya semua lah. Terus ini sampai sekarang ini modal belum ada sama sekali. Jadi saya pikir begini, motor ini saya mau gade saja biar ada modal sedikit toh. Kira-kira gua mau ambil jejak motor ini. Bagaimana gua? Saya juga kebetulan ini memang ada. Itu saya sudah, pokoknya sekarang saya sudah berjuang setengah mati supaya gua ini memang harus dari kepala desa. Dan saya minta kalau Angua ada masalah apa, termasuk masalah seperti ini, Angua terbuka saja. Saya dan teman-teman siap membantu. Tapi kira-kira Angua butuh berapa untuk gade motor ini? Saya butuh sekitar 10 juta Angua.
Kira-kira bisa kan? Kamu 10 juta? Saya kira ini 1-2 juta. Tolong dulu tuang gua. Modal juga ini bukan untuk bayar orang, tapi untuk urus berkas-berkas yang gua. Saya minta maaf ya, gua. Kira-kira kapan diganti? Masalahnya 10 juta nih, gua. Begini saja gua. Kalau dalam 1 minggu ke depan ini saya belum bisa ganti, ini motor gua punya sudah. Karena lagi butuh uang ini gua. Modal juga ini untuk urus berkas-berkas yang gua. Oh, baik sudah, gua. Kamu ingat tuh, 1 minggu tidak ganti, itu motor sambil betul sudah. Iya, gua aman saja. Oh, kalau begitu terima kasih banyak soal gua. Terima kasih punya uang saya. Sama-sama. Sisil? Ya, Bapak. Umbu di mana? Ada di kota, Bapak. Pergi buat apa di kota? Dari pagi sudah lihat sama dia nih. Ada pergi urus surat administrasi untuk pilkada, Bapak. Ini yang Bapak tidak suka. Pergi kemana-mana tidak pernah kasih tahu orang tua, tidak tahu hormat orang tua. Dasar anak yang tidak punya etiket. Bapak mah duduk sini, saya perlu. Perlu apa lagi, Mama? Begini, Bapak. Setiap hari kalau saya lihat terus ini motor ini, macam saya gelisah terus dengan Umbu ini. Gelisah kenapa, Mama? Dia kan lagi urus surat-surat untuk pilkadesnya, toh. Bapak, kalau dia mau pergi urus dia punya surat-surat, tentunya dia pakai motor, toh. Tapi ini motor tinggal terus setiap hari ini. Bagaimana saya tidak bisa gelisah dengan Umbu ini? 2 minggu dia menghilang dari rumah ini. Halo. Selamat siang, Bapak. Mama. Siang, anak. Sero, Mama. Nah, duduk sini. Iya, makasih. Nah. Mama udah masak siap sayur? Iya, selesai. Sempat minum dulu deh. Oh iya, Mama. Kau sendiri? Iya, Bapak. Saya sendiri. Ayo, Ser, minum. Iya, Bapak. Zero, datang jauh-jauh dari sana mungkin ada perlu? Iya, Bapak. Saya ada perlu ini. Umbu ada, Bapak. Ini satu datang tanya Umbu lagi ini. Macam ada yang tidak beres betul ini. Semacam tambah gelisah ini. Oh, Umbu. Sudah 2 minggu tidak datang-datang. Ada urus surat-surat untuk pilkadesnya, toh? Hai. Begini, Bapak. Saya terpaksa harus omong ini. Mau ngomong apa, Zero?
Oh, maksud itu? Begini Bapak, 2 minggu yang lalu, Umbu itu ada gade motor di saya. Motor yang ini sudah. Terus? Nah, dia gade motor ini, terus dia pinjam uangnya saya itu 10 juta. Katanya, kalau dalam 1 minggu dia tidak ganti saya punya uang, maka ini motor jadi saya punya milik, Bapak. Apa? Kau enak saja? Coba saya ngomong lo. Mama dengar dulu saya omong. Begini Mama. Mama tenang dulu. Jadi, Umbu itu ada gade motor di saya. Terus? Dia pinjam uang saya 10 juta, katanya nanti dia ganti dalam waktu 1 minggu. Hah? Terus, sudah lewat 1 minggu, saya cek dia, saya telepon nomor tidak aktif, saya tanya orang tidak ada yang tahu. Hanya orang bilang, dia ada di rumah sini. Makanya sekarang saya datang ini, mau tagih dia menjanji ini, karena ini sudah lewat 2 minggu. Oh, begitu? Iya, Mama. Sekarang anak, kau cari itu Umbu yang gade, tetapi motor ini tidak bisa kau ambil. Motor ini ada di tangan orang tua, bukan miliknya Umbu ini. Ini miliknya orang tua. Sekarang kau cari dulu itu Umbu. Umbu, bawa pulang ke sini, supaya kita omong sama-sama. Tidak bisa sekarang kau ambil ini motor. Oi, Mama. Adalah saya harus disuruh picarin Umbu. Dia mau hilang, kamu mau terbang, saya tidak tahu. Yang terpenting untuk saya, ini motor hari ini saya harus bawa pulang. Karena saya punya bukti hitam di atas putih bahwa setelah lewat dari 1 minggu, ini motor jadi saya milik. Hah? Hitam di atas putih? Hitam di atas putih apa itu? Pokoknya kesepakatan kami, ini motor jadi saya punya kalau lewat dari 1 minggu. Tidak bisa. Ini motor hari ini kau tidak bisa ambil. Saya tidak mau tahu kamu punya kesepakatan dengan... Mama, dengar dulu baik-baik saya. Tidak bisa. Mama, kasih kesempatan saya omong. Seru? Omong seru? Seru. Hitam di atas putih itu maksudnya apa? Begini, supaya kita jangan ribut, jangan bertengkar gara-gara ini, saya langsung kasih tunjuk bukti saja. Saya bawa kwitansi. Ini Umbu pun tantangan jelas. Mbak, lihat sendiri. Bagaimana itu Bapak? Mama, ini asli tantangannya Umbu ini. Sini. Hei, menyakitkan betul ini anak ini. Terus bagaimana soin Bapak? Tidak ada jalan lain. Sero, kau ambil sudah motor ini. Hah? Terima kasih Bapak. Kuncinya? Oh ya, tapi ambil ini. Anak ini bikin pusing betul-betul orang tua ini. Aduh, kenapa soin saya tidak mengerti lagi ini? Hei, menyakitkan betul dia ini. Mama, saya minta maaf oh. Kau ambil sudah itu motor Seros, pak kau puas juga Umbu juga puas dengan dia perbuatan. Pakai sudah. Sero, ini kunci. Ya, terima kasih Bapak. Surat-suratnya Bapak? Oh, ada di jok motor. Oh iya, terima kasih Bapak. Mama mau bagaimana lagi? Apa ini? Hah? Aduh! Hancur susah ini! Bapak, kenapa lagi Sero tuh? Hei! Sero, kenapa? Hei Bapak! Saya boleh buang dana besar-besar untuk dia maju kepala desa ini? Dia kabur ini! Hah? Kabur? Pokoknya Bapak tahu saja dia harus sukses.
sore. Sore, Sairo. Hai. Perlu siapa, Ama? Saya ada perlu dengan Bapak, dengan Mama, dengan Sisi begini. Sairo, engkau kelihatan serius betul ini. Ini motornya Umbu tuh? Ini su Bapak. Umbu di mana? Ini makan sedatang ini, saya mau omong ini. Mau ngomong apa, saya omong sudah bikin kita gelisah sudah. Begini Mama, Bapak. 2 minggu yang lalu, Umbu ada pinjam saya punya uang dengan Degade ini motor ini. Dia bilang mau urus itu surat-surat untuk suksesi Pilkades. Oh, benar itu. Sisil sudah pernah bilang sama Bapak Mama. Terus? Begini Bapak, dia kan janji sama saya. Dalam 1 minggu, saya punya uang dia akan ganti. Kalau misalnya lewat dari 1 minggu, ya motor yang dia ada ini saya ambil sudah begitu. Jadi ini saya tunggu sudah sampai 2 minggu. Saya dengar-dengar dia di kota. Saya pergi sudah di rumah. Ambillah saya ini motor. Itu Bapak yang saya mau kasih tahu. Lalu tadi saya pas bongkar di punjok motor ini motor. Saya ada ketemu ini kertas. Saya minta maaf, saya sudah terlanjur buka tadi saya lihat untuk Sisil. Ini Bapak. Hah? Surat untuk Sisil? Kenapa mesti pakai surat? Permisi. Selamat sore, Bapak. Oh, Mama. Mau di mana? Mau pergi sebelah Mama. Oh, Winnie. Iya, Bapak. Tolong panggil Sisil ya. Oh, iya. Bilang Bapak panggil ya. Iya, Bapak. Baik sudah Bapak, Mama. Tidak minum lagi. Kenapa Ay, buru biasa, Sairo? Mama. Ay, saya ada urusan sedikit di rumah. Oh, Permisi? iya. Oh. Terima kasih saya. Oh iya, Mama. Sisil? Ini ada surat dari Umbu yang saya bawa tadi. Kita udah bisa. Dia bilang apa dari surat sih? Kita tahu, nanti silang baca. Untuk Sisil tercinta, saya mohon maaf karena harus menggunakan cara ini untuk menyampaikan isi hati saya yang sesungguhnya. Sekian tahun saya menutupi perasaan-perasaan peri ini dengan balutan senyum setiap hari. Suasana batin saya selama sekian tahun itu mesti saya katakan berada dalam keadaan terpuruk. Lantaran dianggap oleh keluargamu sebagai lelaki yang tidak bertanggung jawab pada anak perempuan mereka. Hinaan, cercaan, dan cacian mereka pada saya, meskipun tak secara langsung, namun dapat saya rasa dan alami. Tuntutan belis yang begitu tinggi dari pihak orang tuamu, bagi saya, begitu sangat berlebihan. Bagi mereka belis adalah bukti cinta yang mesti saya tunjukkan kepada engkau dan mereka. Tetapi untuk saya, ini Bapak baca sendiri. Cinta itu tidak harus dibatasi oleh harta dan utang adat. Saya malu pada engkau dan keluargamu. Setiap malamnya, saya terketuk oleh mimpi buruk dan hidup dihantui bayangan masa lalu yang kelam akan hubungan kita.
Permintaan saya yang memaksa kamu agar melakukan aborsi pada anak kita yang tak berdosa sungguh membuat batin saya tersiksa. Saya rapuh untuk melangkah lebih jauh sembari memegang erat tanganmu. Saya harus jujur kalau kamu itu wanita yang baik, tegar, setia, dan tulus. Namun pilihan saya untuk mempersunting kamu sebenarnya bukan muncul dari perasaan hati saya yang tulus, melainkan karena terpaksa. Saya mohon maaf untuk semua kesalahan ini. Saya tidak ingin hidup hanya untuk membebani kebaikan engkau dan orang tuamu. Saya berharap kelak engkau bisa menikah dengan lelaki lain yang jauh lebih baik daripada saya. Saya memilih pergi supaya kamu bebas dan tidak tersangkar dalam perasaan cinta palsu yang saya torehkan pada hatimu yang baik. Maafkanlah saya ini. Salamku, Umbu. Bapak, ini Umbu lari nih. Sudah, saya sudah bayarkan dari awal. Laki-laki yang tanggung jawab. Aduh, Sisil, Bapak, Sisil kenapa? Sisil kenapa, Sisil? Ini sudah daftar Bapak. Dari pagi sampai malam menyomel dan anak-anak. Ini kenapa bisa itu? Kenapa bisa itu? Hah? Tempat sanjara hati tak ku temui, tak ku temui. Ku bagai sayap yang tersangka dalam belenggu cipta dunia. Ku pinta dikau, datanglah, datanglah Tuhan. Tak tahu lagi tempat pengaduan diri, hanyalah hanya di Kau Tuhan. Tiada lain yang terindah selain tanah ibu yang ku cinta. Sumba, padang sabana terbentang luas, tak terbatas bila dipandang mata. Batas pulau sangat menggoda, bagai hiasan mata pelengkap sukma. Sumba, timur ke barat penuh pesona, bagai surga yang jatuh ke dunia. Utara selatan merata, Sumba, Sumba. Kadang indah tersimpan duka, bagai cahaya tak pernah bersinar. Daya budaya terikat kuat, paksa kaum hawa jadi perkasa.
melihat tingkah anak manusia. Kapankah ini semua berakhir sudah, berakhir sudah?